Saudara, sepanjang hari ini saya akan membawakan tema besar khotbah adalah menyongsong perubahan. Di mana tentunya kalau kita berharap perubahan yang positif, perubahan yang baik, bahkan kalau perlu mukjizat dinyatakan. Hal tersebut bukan menjadi sesuatu yang manis hanya untuk didengar, tetapi di dalam Tuhan itu masih bisa dirasakan. Karena Tuhan kita memang Tuhan yang hidup dan Dia besar. Nah, saya membagi dari umum 1 sampai umum yang ke-7 dengan tema yang ada. Mungkin Anda bisa melihat dan saya mendorong kalau Anda bisa mengikutinya sehingga bisa menjadi paket lengkap untuk Anda untuk mempersiapkan diri sehingga perubahan menjadi sesuatu yang bisa diantisipasi, dipersiapkan, bukan yang menjadi sebuah kecelakaan, terpaksa harus mengikuti dan lain sebagainya. Nah, di umum yang ketiga ini kita akan berbicara tentang memproses hati yang keras. Katakan bersama-sama, hati yang keras. Hati yang keras ini bukan berarti kemauannya kuat, bukan. Dan untuk mengawalinya saya ingin menceritakan kepada Anda sebuah kisah tentang seorang pendeta yang suatu kali sedang pergi menghabiskan waktu bersama dengan anaknya yang masih kecil. Dalam momen kebersamaan itu mereka pergi makan es krim bersama. Dan sambil menikmati anaknya mulai tertawa dan berkata, "Pah, aku ini suka papa tuh jadi pendeta. Tapi aku juga lebih suka kalau papa tuh berubah profesi jadi penjual es krim." Nah, singkat cerita mereka sama-sama ketawa dan sudah selesai. Bapak ibu saudara sekalian, lucu ya, tapi itu gambaran dari kita. Banyak dari kita tuh seperti anak kecil tersebut. Sebagai anak kecil kita bersuka cita pada saat menerima apa yang kita inginkan. Kita menjadi bersedih, merasa susah hati kala mendengar jawaban tidak atau nanti untuk permintaan yang kita ajukan. Kita menjadi orang yang belum bisa paham tentang waktu yang terbaik. Yang kita mau itu ya sekarang, harus sekarang, kalau enggak kita tantrum. Kita menjadi orang yang bisa menganggap kalau papa mengabulkan, papa sayang. Papa enggak mengabulkan, papa jahat. Atau mama sayang, mama jahat. Kita tahu itu seringkali terjadi. Tapi namanya anak kecil kan harus bertumbuh ya saudara. Mana ada kita yang bangga pada saat tambah usia tapi keterampilan, kemampuan anak masih sama. Kita pasti menjadi orang tua yang susah. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu untuk menjadi anak yang bertumbuh dari kecil menjadi remaja, dewasa, sehingga dalam kehidupan kita menghasilkan buah. Suatu kali Tuhan Yesus itu mengutuk sebuah pohon ara yang rimbun daunnya tapi tak ada buah. Alkitab mencatat belum musim berbuah, tapi kenapa dikutuk? Apakah Tuhan itu emosian menginginkan buah ara nggak dapat tantrum? Yesus begitukah? Ternyata enggak. Mengapa Yesus mengutuk pohon ara itu padahal belum musim berbuah? Karena di pohon yang lebat daunnya bunga pun tak ada. Jika pohon ara tanpa bunga, maka bakal buah berarti tak ada. Goal Tuhan dalam kehidupan kita bukan bertumbuh dan jadi lebat, tapi untuk menghasilkan buah dan memuliakan namanya. Karena itu katakan amin yang percaya. Karena itu secara singkat ini bukan pesan sponsor, tapi justru ini karena penting bagi Anda. Kalau Anda rajin ke gereja di tempat ini, tapi Anda gak segera tertanam di tempat ini, habiskan waktu berputar-putar, besok ajalah, besok ngapain di gereja lokal, kenapa tertanam? Bro, sis, Anda perlu tahu, goal Tuhan dalam kehidupanmu dan kehidupanku bukan tertanam, berbuah. Kalau tertanam aja belum, bagaimana bertumbuh? Bertumbuh aja perlu dibersihkan, dijagai, apalagi nanti berbuah. Proses waktunya panjang dan lebar, masih lama. Masih ada prosesnya. Kalau langkah pertama Anda ambil porsi terlalu over, kapan berbuahnya? Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendorong Anda, kalau Anda ternyata rajin ibadah di tempat ini, mari segera tertanam di Connect Group. Karena kami percaya pertumbuhan kerohanian orang itu tidak pernah bisa dilepaskan dari peran saudara seiman.
di Connect Group kita bertumbuh bersama-sama ya. Yang paham katakan amin. Nah, karena di tempat ini ada momen gini aja deh. Berapa banyak yang sudah mengikuti Connect Group? Bisa lambaikan tangan saudara? Iya, yang sudah mengikuti Connect Group dan mengangkat tangan, saya undang untuk bangkit berdiri. Iya, jangan khawatir yang belum, gak apa-apa, Anda tidak dihakimi. Justru ini untuk mempertimbangkan Anda menjadi bukan pendengar tapi pelaku firman. Saya bisa minta bantuan rekan-rekan Asyar membagikan form Connect Me. Ini sebagai bentuk undangan kami untuk Anda bisa bertumbuh di komunitas kecil kami Connect Group. Apakah ada formnya ya? Formnya bisa dibagi aja ya. Nah, karena ini di luar persiapan, mohon beri waktu ya. Dan karena jumlahnya banyak, puji Tuhan, Bapak Ibu jangan khawatir, saya tunggu khotbahnya nggak akan kelewat-kelewat ya. Jadi bisa minta rekan-rekan Asyar, rekan-rekan pendoa atau siapapun yang bisa terlibat untuk support atau jemaat, nanti lihat rekan-rekan Asyar membagikan formnya. Dan kanan kiri Anda ada yang masih duduk dan belum menerimanya, Anda bisa membantu mengangkat tangan supaya rekan-rekan pelayan Tuhan bisa memberikannya kepada mereka yang masih duduk. Apakah bisa dibantu untuk dilakukan rekan-rekan pelayan Tuhan Asyar? Bisa? Saya belum melihat pergerakan soalnya. Ya, oke, saya tunggu. Oh, oke. Nah, ada sebuah tempat yang kami ingin Anda bisa kunjungi setelah ibadah ini, namanya Welcome Lounge yang ada di depan. Oke, tapi kami juga tak ingin melewatkan kesempatan ini. Mari kita yang bangkit berdiri, hadapkan diri kita, posisikan diri kita kepada saudara-saudara kita yang masih duduk. Dan dalam hitungan yang ketiga, mari kita menyambut mereka dengan salam hangat GMS. Oke, yang siap katakan amin. Oke, 2, 3, welcome home. Silahkan duduk kembali saudara. Haleluya. Saudara, kembali lagi, pada saat kita menjadi anak kecil, kita menganggap Tuhan baik pada waktu mengabulkan yang kita minta. Berkata Tuhan jahat tak peduli, pada saat apa yang kita harap Tuhan berkata tidak atau nanti. Karena kita belum paham soal waktu yang terbaik. Tapi saat kita beranjak menjadi anak-anak yang bertumbuh, maka kita bisa mengerti bahwa sayang itu bukan berarti ya seterusnya. Tapi sayang itu berarti momen berkata tidak dari orang tua atau dari Tuhan kepada kita. Karena orang tua tahu mana yang terbaik, mana yang baik, mana yang kurang baik, dan kapan waktunya. Diatur, dibantu untuk kita memahami. Sehingga didikan atau ajaran teguran, anak yang berkembang memandang itu lebih berguna daripada sekedar dimanjakan. Nah, kita perlu mengetahui bahwa kenapa hati yang keras itu muncul di hati kita. Kenapa kita memproduksi hati yang keras? Karena yang pertama, kita tidak bertumbuh. Kita tidak bertumbuh sebagai anak-anak. Dari anak kecil tetap jadi anak kecil meskipun usia bertambah. Secara kerohanian kita lemah. Sehingga kita menganggap Tuhan, kenapa Tuhan tidak adil dan lain sebagainya. Keras hati, tawar hati, itu produk sikap anak-anak kecil yang rohani kepada Tuhan. Tetapi pada saat kita memperhatikan Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua, mari kita baca ayat ini. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Katakan bersama-sama, berubahlah. Dan yang dikatakan berubah itu pembaruan budi, cara kita berpikir. Di dalam Tuhan ini yang diingini, bukan metamorfosa. Metamorfosa itu adalah perubahan bentuk. Di dalam Tuhan bukan perubahan bentuk yang utama, tetapi metanoia. Katakan bersama-sama, metanoia. Metanoia itu pembaruan cara kita berpikir. Artinya jangan jadi anak-anak. Kalau kita terus jadi anak-anak, kita itu menjadi orang yang tak bertumbuh. Kita menjadi orang yang mandek. Kita perlu berubah oleh pembaruan budi sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah,
dan yang sempurna. Nah, berubah itu susah-susah gampang, saudara. Kita berubah cara berpikirnya dan menjadi sulit untuk meresponinya karena kita mungkin punya pemikiran sendiri yang terbentuk dari trauma, dari pengalaman orang, dari kesimpulan kita. Itu yang membuat kita itu kalau mau berubah itu meresikokan nanti terjadi lagi enggak? Aku kan enggak mau kecewa lagi. Aku enggak mau sedih lagi. Aku enggak mau terluka lagi. Aku enggak mau rugi lagi. Kalau aku berubah, aku masuk ke sebuah gereja, nanti pendetanya sama lagi, manipulasi lagi. Bukankah aku sudah mencoba mengobati luka terulang lagi? Emang enak? Enggak enak, saudara. Tetapi ingat, firman-Nya berkata bahwa kalau hamba-hamba Tuhan itu juga berurusannya dengan Tuhan. Jangan khawatir, Bapa kita di surga itu peduli. Tetapi di sisi Anda dan saya sebagai umat juga harus memahami. Suatu kali Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 7 kali? Tuhan Yesus berkata, enggak, 70 kali 7. Bagi kita itu bisa menganggap, itu lebay, hanya perkataan belaka yang jumlahnya banyak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagi kita yang dalam sebuah keluarga, hubungan satu dengan yang lain baik, 490 sehari, itu gak perlu pengampunan diberikan segitu banyak. Tetapi jika Anda hidup dalam lingkungan, di mana lingkungan itu membuli Anda, toksik bagi Anda, racun bagi Anda, bukan gizi, lingkungan yang benar-benar tidak mendukung, bahkan mencemooh dan menjatuhkan, 490 per hari, itu mungkin belum tentu genap, tapi bisa nyaris-nyaris. Setiap hari Anda harus melepaskan 100 pengampunan, 100 pengampunan, 100 pengampunan. Tapi ingat, 100 pengampunan pun tak berlebihan, karena Yesus berkata 70 kali 7. Mengapa Yesus berkata 70 kali 7? Itu menjadikan modal sehari-hari kita. Karena Tuhan tahu situasi setiap kita berbeda satu dengan yang lain. Supaya yang situasinya kelam, susah, menderita, buruk, tak menjadi semakin terpuruk. Karena di dalam iman kita melakukan firman Tuhan, itu yang membuat perbedaan. Karena pada saat iman itu yang berlaku adalah surga mensupport kita. Bukan hanya diri kita memompa diri ini dengan pikiran positif. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu semua sekalian, bahwa jika kita itu berubah pembaruan budi itu sulit, ya mungkin kan ada masalah-masalah tadi. Tapi yang kedua, gampang juga. Hanya karena sesuatu itu sukar, bukan berarti gak bisa. Bukan berarti gak bisa. Karena manusia itu dibekali oleh Tuhan kemampuan untuk adaptasi. Kita bisa adaptasi dalam kesusahan. Kenapa tidak bisa beradaptasi untuk menuju yang benar? Oleh karena seringkali kita terlalu nyaman dengan kesusahan. Kita itu familiar dengan kesusahan. Kita familiar dengan penderitaan. Kita familiar dengan luka. Sehingga memandang apa yang benar, nasihat, obat, gizi, itu hal yang asing. Kita cenderung menolak yang asing. Karena kita berpikir, ya, aku gak ngerti kalau aku coba yang asing ini, ujungnya seperti apa. Saya mau beritahu Anda, Allah kita tak pernah menyesatkan. Allah kita tak pernah mencelakakan. Cobalah yang asing dan lakukanlah yang benar. Sebab firman-Nya berkata, yang berbahagia bukan yang mendengar firman dan diberkati, tetapi yang mendengar dan melakukannya. Digambarkan seperti orang yang membangun rumah, tapi bijaksana, karena meletakkan rumah itu dengan dasar batu yang kuat. Apakah yang membangun rumah, yang punya rumah itu seorang kontraktor? Belum tentu. Setiap kita itu gambaran dari orang tadi yang membangun rumah. Apakah kita semua kontraktor tahu cara bangun rumah? Enggak. Tapi kenapa seseorang yang membangun rumah di atas batu dikatakan bijak? Oleh karena meskipun dia tidak tahu struktur bagaimana komposisi semen, batu, pasir berapa, pada saat dia tidak tahu, dia mau bertanya kepada ahlinya. Dan Tuhan kita tuh ahli tak menyesatkan. Sehingga pada saat kita bertanya, Tuhan, dalam jalan kehidupan yang seperti ini, supaya bangunan kehidupanku kuat, apa yang aku harus perbuat? Tuhan berkata, ampuni. Itu komposisinya tepat sekali untuk kebutuhan kita menjadi orang yang kuat menghadapi semua tantangan.
Kalau kita nggak percaya dengan komposisi, dengan semua susunan dari kontraktor, kita punya dana untuk bangun rumah. Kalau rubuh, kita berpikir bisa bangun lagi. Selain buang waktu, yang kedua, jika tantangan masalah datang dan rumah itu rubuh, apakah kita di dalamnya? Kalau rubuh dan kita di dalamnya, nyawa kita melayang, saudara. Orang dikatakan bodoh, itu karena meskipun diberitahu yang benar, ada kontraktor memberitahu jangan di atas dasar pasir. Orang itu bisa berkata, kamu itu nurut aja. Aku bayar kamu untuk bangun rumah. Soal biaya urusanku. Aku punya dana kok kamu yang ngeribut. Kita menganggap cara berpikir kita bisa punya alasan yang rasional untuk dipertahankan. Sehingga kita memilih dengan zona familiar tadi. Menderita itu aku gak mau, tapi aku lebih kenal. Nangisnya seperti apa, lukanya seperti apa, sudah familiar. Sehingga kita itu bukan menjadi orang yang memilih untuk berubah, tapi tetap sama. Jangan seperti Tuhan Yesus dalam area itu. Tuhan Yesus tetap sama dalam hal yang sempurnanya, dalam baiknya. Kalau kita perlu berubah untuk menjadi makin dewasa, kita perlu berubah menjadi lebih disempurnakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita disebut bijak itu bukan karena kita tahu semuanya. Tapi meskipun tidak tahu, kita percaya kepada ahlinya, yaitu pemilik kehidupan kita. Saya mendorong Anda meskipun sesuatu itu asing, tapi jika itu benar, jangan takut melangkah sebab Allah tak menyesatkan. Tahun 1979 ada sebuah kapal tanker yang besar. Panjangnya itu 4 kali lapangan bola. Lebarnya 69 meter. Kemudian tingginya 30 meter. Beratnya itu 500 sekian ton. Jadi ini besar sekali. Kapal tanker ini dulu namanya Knock Nevis. Sekarang tergantung siapa pemiliknya. Nah, kapal ini kalau untuk belok itu butuh haluan 3 km, saudara. Karena gedenya kapal. Dan kalau mau berhenti butuh antisipasi 9 km baru berhenti. Jadi nggak bisa begitu mau berhenti rem cakram kayak motor atau naik sepeda langsung berhenti, nggak bisa. Harus terus jalan. Nah, saya ingin kita paham bahwa kalau dulu lebih lama lagi di tahun 1912 ada sebuah kapal yang terkenal juga namanya Titanic. Kapal pesiar ini tersohor, tapi kapal ini ternyata nabrak sebuah gunung es dan tenggelam. Ada beberapa alasan kenapa kapal tersebut nabrak dan tenggelam. Yang pertama, kecepatannya tetap tinggi. Kecepatan tinggi itu sebetulnya nggak salah kalau nggak ada masalah. Nggak ada apapun itu kencang aja. Tapi kan ada masalah, itu satu. Yang kedua, mereka itu terlambat untuk geser. Semula dipandang gunung biasa, gunung kecil, begitu disadari ternyata itu tidak sekecil yang nampak di permukaan, kecepatan tinggi, mereka terlambat geser. Jadi yang nabrak bukan ujungnya, tapi bagian lambungnya, terlambat geser. Jika Knock Nevis itu untuk berubah geser, mau belok itu butuh 3 km. Apalagi kapal Titanic zaman dulu, itu butuh jarak yang lebih. Tapi karena terlambat geser, nabrak gunung, maka akhirnya kerugian lebih besar dialami. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin Bapak Ibu tahu, hidup Anda tidak sekecil yang kau kira. Hidup Anda itu punya dampak kepada orang-orang sekitar. Karena itu jangan menjadi orang yang lupa. Pada waktu Tuhan berkata berubah, itu artinya geser. Jangan terlambat geser. Pada saat Anda terlambat geser, yang terjadi bukan Anda yang rugi saja, tapi anggota keluarga Anda pula yang mengalami kerugian. Kalau Anda berkata, Pak, saya tumbuh sendiri, nggak ada orang-orang yang terkait dengan saya. Saya melakukan apa-apa, keluarga saya juga selama ini mengabaikan. Seringkali orang itu menganggap
berharga jika sudah hilang. Penyesalan sudah tak berguna. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Anda bisa merasa dari sisimu, kenapa keluargaku memperlakukan begini dan begitu, aku ini bukan siapa-siapa. Nah, tadi pagi saya memberikan contoh hal yang menurut saya bisa dipandang menjadi ilustrasi yang berguna untuk Anda. Pasca Perang Dunia Kedua, Raja George yang ke-6 pergi ke sebuah kota namanya Newcastle. Di kota itu kota tempat perbaikan kapal perang. Dan Inggris termasuk menang di dalam Perang Dunia Kedua. Dan pada saat setiap kapal perang yang bermasalah masuk ke sana, perbaikan dilakukan secara cepat sehingga itu mempengaruhi kembali ke medan perang untuk lanjutkan peperangan. Raja George yang ke-6 itu pergi ke Newcastle untuk melakukan pidato ucapan terima kasih kepada semua para pahlawan kota tersebut. Yang menarik adalah satu dari antara orang yang diberi ucapan selamat ternyata anak kecil usia 15 tahun. Orang bertanya, kenapa anak kecil ini berjasa? Apa jasanya? Apa pekerjaanmu nak selama perang? Oh, tugas saya cuma satu, bawa baut. Bawa baut siapa yang gak bisa? Semua orang bisa bawa baut. Ya, kalau cuma bicaranya bawa baut, gak berguna apa-apa saudara. Tapi karena yang kecil ini terkait dengan hal-hal yang lain, maka yang kecil ini jadi besar. Dia bawa baut, itu lari ke sana, lari ke sini, ke sana, ke sini, terus-terusan. Meskipun bawa bautnya gampang, tetapi membantu terkait dengan para teknisi lainnya. Para teknisi perang ini bisa konsentrasi segera betulkan kapal. Kalau dia butuh baut, ukuran berapa, lokasinya di mana, jumlahnya berapa dan lain sebagainya. Anak inilah yang lari. Apakah teknisinya nggak bisa ambil baut sendiri? Bisa. Tetapi jika dia konsentrasinya ke fokusnya terpecah dengan ambil baut, maka waktu yang dikerjakan untuk perbaikan kapal akan semakin berkurang. Dan itu mempengaruhi kapal perang dikirim ke medan perang untuk peperangan yang ada. Dengan anak kecil lari, mensupport para teknisi konsentrasi dan kapal perang bisa dilanjutkan. Jadi yang kecil ini terkait dengan hal-hal yang besar lain. Sehingga apa yang dia lakukan tak bisa dipandang sebelah mata. Anda juga sama. Apa yang Anda lakukan itu kelihatannya tanda Anda membuat marah keluarga. Nah, itu berarti yang Anda lakukan mempengaruhi mereka. Cuma dalam hal negatif. Tapi kalau Anda membuat bangga keluarga, itu mempengaruhi dalam hal positif. Dalam hidup ini, Anda perlu sadar, tak peduli besar kecil, kita tuh punya pengaruh kepada orang sekitar. Tapi masalahnya bagaimana kita mempengaruhi kepada orang-orang tersebut, apakah secara baik atau sebaliknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi orang baik tidak cukup. Contohnya, orang tua mengajar kepada anaknya, kalau menerima pertolongan, butuh bantuan, sampaikan tolong. Kalau sudah dibantu, sampaikan terima kasih. Itu kebawa berapa banyak dalam kehidupan orang percaya. Kita diajar sopan santun, akhirnya kita jadi anak yang santun kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pada waktu minta tolong dan terima jawab. Sedangkan yang diajar Tuhan bukan kita menjadi anak yang santun, tapi orang yang bertumbuh di dalam iman. Karena dia mengajar mengucap syukurlah dalam berbagai keadaan. Itu artinya pada saat kita berdoa, Tuhan jawab, kita naikkan syukur. Pada saat kita berdoa, Tuhan tak jawab karena jawabannya tidak atau nanti, kita percaya. Itu pun yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ternyata kita perlu bergeser dan pengaruhnya besar hidup ini kepada orang-orang sekitar, saya mendorong Anda untuk tak lupa mendekat kepada sumber kebenaran itu. Dekatlah dengan Alkitab Anda. Nah, saya nggak tahu zaman sekarang itu orang sudah punya semuanya di gadget. Apakah Anda punya Alkitab? Apakah Anda punya Alkitab? Jika Anda mau hidup lebih baik dan tak punya Alkitab, ngimpi.
kebaikan yang Anda punya itu terbatas. Di tengah kita ikut Tuhan itu kebaikan yang kita alami itu bukan di dunia ini aja. Ada dua dunia, dunia sekarang dan dunia yang akan datang. Itu Tuhan sumbernya. Alkitab tempat kita mengenalnya. Karena itu saya mendorong Anda, ayo miliki Alkitab. Cintai Alkitabmu. Dan bukan hanya mencintai, tetapi baca dan renungkanlah. Rutin itu gak salah. Formalitas itu yang salah. Bangunlah kebiasaan rutin yang sehat, baca Alkitab. Kenapa perlu secara rutin, saudara? Beberapa tahun yang lalu ada para ilmuwan yang mencoba untuk melakukan penelitian, melihat hubungan antara dehidrasi dengan daya tahan pelari. Dehidrasi dengan daya tahan pelari. Jadi pelari itu disuruh berlari 20 menit, dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah pelari yang minum hanya sebelum berlari, lalu 20 menit berlari, setelah selesai baru minum lagi. Itu kelompok pertama, sebelum dan sesudah berlari. Kelompok yang kedua adalah pelari yang silahkan minum kalau haus. Kalau nggak haus, nggak usah minum. Kelompok pelari yang ketiga adalah mereka yang berlari tapi kapan minumnya diatur oleh para peneliti. Ayo minum sekarang. Minum sekarang. Jadi meskipun tidak haus, diarahkan untuk minum. Minum, minum, dan minum. Singkat cerita, dari 3 kelompok pelari itu, yang pertama hasilnya adalah kelompok pertama lari dan lelah kira-kira 10 menit sebelum selesai. Jadi ternyata daya tahannya 10 menit. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah mereka bisa berlari sebelum dan sesudah belum kelelahan. Tapi ya sebentar lagi capek karena minumnya sebutuhnya. Tetapi kelompok yang ketiga yang diatur minumnya kapan, tidak haus tetap minum. Itu adalah orang-orang yang ujungnya bisa berlari 20 menit dan setelah 20 menit masih kuat lari lagi lebih lama dari yang lain. Kenapa? Karena meskipun tidak haus, kebutuhan air di dalam tubuh dicukupi. Dalam kehidupan kita seringkali mendekat kepada Tuhan itu seperti pelari model pertama ataupun kedua. Seringkali yang kedua, kalau butuh baru minum. Butuh baru cari Tuhan. Dalam perjalanannya Anda memang bisa mendapatkan kekuatan. Tetapi dalam kesetiaanlah, konsistenlah yang membuat kita bisa semakin hari makin kuat di dalam Tuhan. Yang paham katakan amin. Dengan kita rutin membaca Alkitab dan merenungkannya, tentu akan membuat sebuah pergeseran cara berpikir semakin seirama, selaras dengan pikiran Tuhan, makin lebih baik daripada yang sesekali aja kalau lagi butuh. Sehingga pada saat kita itu mendekatkan diri pada firman, disitulah pembaruan budi terjadi. Dan sebagai anak-anak kecil, kita bertumbuh menjadi anak-anak yang lebih dewasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, penting sekali untuk kita itu melihat didikan Tuhan. Suatu kali di China, ini ada 2 kisah, tapi satu di antaranya itu yang di China. Ada seorang narapidana yang mau dihukum mati. Di momen tersebut dia mengajukan sebuah permintaan akhir, boleh enggak aku minta air susu ibuku. Tentu air susu mamanya udah enggak keluar, dia sudah dewasa, mamanya sudah renta. Tapi karena permintaan terakhir maka dikabulkan. Sebelum dieksekusi mamanya dihadirkan. Pada saat sudah berjumpa diberi ruang dan waktu untuk apa yang diminta dikabulkan. Mamanya memberikan puting susunya dan dia mulai menghisap. Untuk kali pertama tampaknya mengharukan. Tetapi tidak lama menjadi mengerikan oleh karena dia menggigit puting susu mamanya. Begitu kuat sampai keluar darah, mamanya pingsan, sampai polisi-polisi harus pukuli narapidana itu untuk melepaskan puting susu mamanya yang digigit. Pada waktu terlepas mamanya pingsan, dia ditarik,
Anaknya teriak, "Mama, ini semua gara-gara Mama. Kenapa Mama tidak mendidikku? Tidak pernah mengajari aku." Mamanya udah pingsan, sudah terlambat, sebentar lagi dieksekusi. Tetapi itu jeritan hati seorang anak kecil yang pada waktu kecil mempertanyakan, kenapa Mama Papa kalah sama aku? Pada waktu aku menolak didikan, kenapa Mama mengabaikan? Kenapa Mama mengindahkan penolakan itu? Aku bilang gak mau dan Mama ikut aja. Kenapa terus manjain aku? Kenapa? Sekarang sehingga ujungnya kematian. Yang di Amerika, seorang anak sudah dewasa, dia protes oleh vonis hakim. Kenapa yang dihukum cuma saya? Kenapa papa mama saya gak dihukum? Pada waktu aku melakukan kejahatan, papa mama lihat, tapi diam saja. Kenapa mereka tidak dihukum? Bapak ibu saudara sekalian, kita itu bisa menjadi orang yang dari sisi kita saja. Mengapa Tuhan gak kabulkan? Kenapa Tuhan gak berikan? Dan hari ini saya mau berikan sisi atau sudut pandang yang lain. Jika ujungnya ternyata penyesalan, orang-orang ini sudah teriak, kenapa aku gak dididik? Apakah tidak dididik? Dididik. Tetapi pada waktu didikan diberikan orang tua, anak-anak menepisnya, gak mau, gak butuh. Banyak juga kita orang percaya, Tuhan gak peduli, Tuhan gak mau tahu. Dan hati kita mengeras, ujungnya maut. Kita hanya tuding Tuhan, berkata Tuhan tak adil. Bapak ibu saudara sekalian, kasih karunia Tuhan itu terbuka. Pada saat hati keras dan kita tuding Tuhan masih bisa bernafas seperti ini, itu anugerah. Itu anugerah. Manusia itu tidak pernah tahu kapan akan berakhir nyawanya. Pak, itu biasa. Ya, itu biasa. Tapi saya menseriusinya. Gara-gara suatu kali ada seorang hamba Tuhan datang dan bicara dalam sebuah nasihat dan nubuat yang disampaikan berkenaan dengan nyawa istri saya berapa tahun lagi. Wah, itu cukup jadi pukulan. Selama berapa minggu saya bergumul, apa yang harus saya perbuat? Setelah goncangan saya alami, kemudian selesai, saya tata hidup, menyiapkan diri segala sesuatu kalau memang nubuat itu digenapi. Tapi sampai satu titik saya berpikir, kalau yang ternyata meninggal duluan bukan saya, bukan istri saya dulu. Apa yang harus saya perbuat? Disitulah saya merancang lagi, kalau saya duluan bagaimana. Hari ini saya sudah memikirkan, kalau nubuat itu terjadi, saya harus bagaimana kepada anak-anak saya. Tetapi saya juga mempersiapkan diri, kalau ternyata saya duluan, apa yang harus saya perbuat. Jadi berbicara hidup, ada batas waktunya. Bagi saya itu bukan sesuatu yang gak mungkin, terlalu mudah dan lain sebagainya. Enggak. Karena hidup dan mati itu keduanya sama-sama real. Kalau sama-sama real, saya gak mau berujung dalam penyesalan. Meskipun kalau masih bernafas, itu anugerah. Nasi bisa jadi bubur. Betul saudara, tinggal dikasih ayam, kasih bumbu, jadi bubur ayam. Masih bisa nikmati dan ada harga jualnya. Kita masih punya kesempatan kalau kita ini masih bernafas, masih punya anugerah. Tetapi kalau nasi sudah jadi bubur ayam bisa dinikmati, tapi terus kita tambah air, jadi tawar semua. Siapa yang mau menikmati selain dibuang aja? Hidup kita kalau dapat kesempatan dari Tuhan, tapi kita abaikan dengan menolak didikan, nggak mau bergeser, dan hati kita terus mengeras, belum tentu loh kita punya kesempatan untuk berbenah. Karena pada waktunya garam kalau tidak menjadi asin lagi, melainkan tawar, dibuang juga. Yang paham katakan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendorong Anda, apa yang menjadi alasan mungkin Anda mengeraskan diri? Oke, mungkinkah Anda berkata, ya aku ini gak mau dididik Tuhan? Atau mungkin ada alasan karena Anda kecewa. Anda berkata, aku ini sudah melayani Tuhan. Aku ini sudah sungguh-sungguh. Mari kita melihat Lukas pasal yang ke-15.
ayat 25 mulai. Saya bacakan untuk Anda. Siapa tahu Anda terjebak seperti anak yang sulung. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Dikatakan apa saudara? Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saudara, dunia ini memang sudah rusak oleh karena dosa. Ditambah lagi tipe orang yang gak memikir soal moral seperti si bungsu. Ada orang-orang yang seenaknya. Ada gubernur Iowa namanya Harold Hughes. Suatu kali dia mengambil keputusan untuk mengakhiri nyawanya karena rumah tangganya berantakan dan karir politiknya sudah hancur. Dia masuk ke kamar mandi, di betap dia mau letuskan pistol di kepalanya. Tapi pada waktu mau dilakukan, dia dijamah Tuhan. Dia berubah. Orang ini seenaknya dalam hidupnya. Tapi pada saat dia berubah, si bungsu yang seperti itu berubah. Ternyata dampaknya juga ada. Salah satu orang yang berubah dan perubahannya terdampak dari dia adalah loper koran, saudara. Yang loper koran. Peloper koran ini nggak terkenal, jadi nggak ngerti, nggak orang banyak tahu. Tapi loper koran ini berubah, hidupnya bertobat gara-gara muncul tanda tanya. Ini orang memang punya kemampuan untuk bayar koran, tapi sekian lama seenaknya soal pembayaran. Kok mendadak dari suka merugikan orang lain, hidupnya kok berubah. Hutang-hutang dibayar, dan ternyata Tuhan penyebabnya. Jika kasih Tuhan bisa mengubah orang tersebut, Tuhan seperti apa itu? Singkat cerita, itu mengubah hati dari loper koran orang yang loper koran dan justru jadi hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia itu bukan hanya karena dosa rusaknya, tapi juga ditambahkan karena orang-orang yang seenaknya. Tapi yang kedua, bukan hanya si bungsu yang membuat situasi runyam, tapi juga si sulung. Si sulung ini tak percaya lagi kekuatan kasih. Kasih itu bukan berarti kita bisa diinjak-injak, enggak. Kasih itu bukan berarti diinjak-injak. Dalam kasih itu ada kejelasan, ada ketegasan, harus bersikap seperti apa. Mengampuni itu perintah Tuhan dan itu penting untuk kesehatan kita. Pengampunan itu mendahului rekonsiliasi. Jika pengampunan itu kita berurusan dengan Tuhan, rekonsiliasi itu kita memperlakukan sesama kita. Kita bisa mengampuni orang lain karena itu perintah Tuhan, tetapi kembali mempercaya orang lain yang melukai kita butuh waktu dan integritas untuk membuktikannya. Yang mengampuni instan, percaya lagi perlu bukti, itu wajar. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita itu enggan mengampuni orang karena kita nggak mau mempercayai dia. Berpikir bahwa begitu mempercayai begitu mengampuni harus langsung mempercayai. Gak bisa. Kenyataannya tidak sedikit yang butuh waktu. Anda hari ini kalau Anda masih punya permasalahan dengan sakit hati, luka hati, saya dorong taatlah kepada Tuhan. Sebab itu perintah datang dari surga. Ampuni orang-orang yang melukaimu. Tetapi seiring kau mengampuni dan jadi sehat, pertimbangkanlah untuk melihat sudah sejauh mana engkau bisa mempercayai kembali orang-orang yang melukai tersebut. Kalau masih butuh waktu, ambillah waktu. Tetapi ingat, untuk segala sesuatu ada waktunya.
untuk segala sesuatu ada masanya. Itu berarti pada waktu kita menunggu kapan dia bisa dipercaya, kita tidak pasif hanya menggantungkan diri kepada orang tersebut. Dari sisi kita juga berkembang pembaharuan budinya. Bagaimana aku bisa memberi langkah kepercayaan dari hal kecil? Hal kecil seperti apa? Jika Anda melakukannya, tidak jarang itu muncul karena keberanian mempercayai hal kecil lagi, mempercayai hal kecil. Dan itu bukan sekedar coba-coba, itu buah karena Anda taat kepada firman. Kenapa Anda taat kepada firman? Karena Anda tahu firman. Karena itu jangan sesekali aja baca firman. Teruslah berlanjut dalam rutinitas Anda baca firman. Supaya kalau area 1 Anda dari kalah menjadi pemenang, betapa banyaknya diperlukan dalam kehidupan kita ini area-area lain yang masih lemah semuanya menjadi kuat. Jika Anda ternyata hatinya keras karena berpikir Allah tak peduli dan tak jawab pergumulan Anda, jangan-jangan saat Anda bergeser cara berpikir Anda, mengalami pembaharuan budi, hati yang tawar dan keras jadi lunak dan berkata ya untuk tuntunannya. Di situ Anda melihat ternyata yang aku inginkan kualitasnya jauh lebih rendah dari yang Allah sediakan. Anda semakin bisa mengetahui ternyata dalam dunia ini bukan satu area aja yang aku perlu perbaiki, banyak area. Dan setiap perbaikan di area-area lemah itu berarti sukacita dan kemenangan yang Anda rasakan dan keluarga Anda pula. Karena itu saya mendorong Anda, kalau Anda menjadi seperti si sulung, Anda menganggap hak anak, ketaatan Anda menjadi dasar Anda menuntut kepada Tuhan, saya ingin Anda melihat kembali, kita merasakan kasih-Nya itu karena anugerah. Biarlah kita menjadi orang yang sadar kalau kita itu masih punya anugerah dari Tuhan. Kita menjadikan hidup ini bukan moral kita, kebenaran kita, dasar untuk minta kepada Tuhan. Karena di ayat yang ke-31 dan ke-32 berkata, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tidak dikatakan, anakku, engkau selalu kerja dengan aku. Segala kepunyaanku, kepunyaanmu. Enggak disinggung soal ketaatan, enggak disinggung soal kerjaan. Tapi yang disinggung adalah soal kebersamaan. Status anak tetap melekat. Selama kita jadi anak Tuhan, kita tuh penting di matanya. Dan jika kita penting di matanya, percayalah Allah itu memandang kita secara berharga dan hati-hati. Saya nggak tahu pernah cerita kepada Anda dan Anda ingat nggak? Tahun 80-an ada seorang hamba Tuhan yang dikirim untuk magang ke pedalaman. Pada saat dikirim untuk magang, waktu magang sudah selesai. Karena apa yang diperbuat jadi berkat yang besar bagi suku tersebut, maka kepala suku menghadiahkan sebuah bongkahan emas. Pada waktu ditolak, kepala suku mendesak, dia terima tapi bingung mau disimpan di mana. Sebentar lagi pulang, kalau disimpan di tas hilang, wah itu masalah besar. Karena itu supaya aman dia simpan di kantongnya. Nah pada saat disimpan di kantong saudara, belum waktunya pergi, ternyata ada panggilan alam. Kita kan punya panggilan alam besar dan kecil ya saudara ya. Kali ini panggilan alamnya besar. Kampung tengahnya bermasalah, dia segera pergi ke bilik perenungan. Bilik perenungan zaman dulu itu kan jauh lebih tradisional, apalagi di pedalaman daripada zaman sekarang. Di bilik perenungan dia selesaikan urusannya. Pada waktu mau pakai celana, kesenggol oleh tangannya. Bongkahannya keluar, kecemplung di bawah. Wah langsung tepuk jidat. Aduh, kok terjadi sih? Mau pergi malah masalah ini. Dia pikir-pikir, ditinggal. Kalau pertanyaan tak terduga datang, di mana? Disimpan dengan baik kan? Wah dia harus jawab apa? Selain itu kalau ditinggal ya ini berharga. Setelah dipikir-pikir akhirnya dia tundukkan badannya.
Dia masukkan tangannya, cari-cari, saudara. Anda bisa bayangin aja ya, supaya Anda tahu pergumulannya dia. Setelah cari-cari, ketemu. Saya tanya kepada Anda, kalau emasnya diberikan kepada Anda, mau nggak? Yang mau angkat tangan. Mau. Yang jual mahal nggak mau. Kalau Anda nggak mau, Anda hanya berhenti di bayangan, nggak di realita. Iya, Anda pikirnya cuma kotornya. Karena kalau di dunia real, seperti yang terjadi, meskipun emas itu kotor, yang dibuang itu bukan emasnya, saudara. Di dunia real yang dibuang sekotor apapun itu kotorannya, bukan emasnya. Anda mau berkata Anda dosanya seburuk apa sih? Setawar hati apa sih Anda? Sekeras hati apakah Anda? Lebih keras dari batu kah? Sampai batu pun kalau ditetesi pun juga bisa retak. Masa hati Anda lebih keras dari batu? Jika tak sekeras batu, berarti bisa kembali melunak. Karena itu jangan berkeras hati menolak didikan Allah yang hari ini kita tak pahami. Satu perkara, kita tuh anak. Dan anak itu bukan diukur dari faktor kerja atau enggak, tapi karena bagian dari sebuah keluarga. Kita anak karena percaya kepada penebusan Allah melalui Kristus Yesus. Karena itu percaya kepada Bapa yang mendidik dan mengarahkan kita. Sehingga ujungnya kita bukan menunjuk kepada surga dan berkata, mengapa kau gak mendidik aku? Karena sesungguhnya didikan dan hikmat Tuhan terus berikan. Pada saat kita berkata kepada Tuhan, ya Tuhan hatiku keras, tapi mau keras terus, bantu aku tak bisa melihat hari depan. Aku gak tahu gimana rasanya mengelola perasaan yang berkecamuk. Kok orang itu bisa terima jawab, dan aku yang bergumul sampai sekarang belum ada apa-apa. Bapak ibu saudara sekalian, suatu kali Paulus berkata, dengan penghiburan yang aku terima dari Tuhan, aku bisa menghibur semua orang dalam berbagai macam kesusahan dan penderitaan mereka. Bagi kita itu seringkali terhibur kalau yang kita minta Tuhan kabulkan. Tapi yang dimaksud oleh Paulus menghibur itu ternyata parakaleo. Artinya yang pertama, pada waktu kita minta Tuhan kabulkan. Tetapi arti yang kedua, pada saat kita minta Tuhan tidak kabulkan, tetapi Tuhan beri dorongan, ayo terus maju. Ayo terus maju. Meskipun kamu hadapi masa sukar, aku tidak cabut kesukarannya, aku dorong kamu dari belakang. Maju, karena kamu harus bertumbuh jadi anak yang semakin hari semakin dewasa dan matang. Maju, bukankah firmanku terus kamu baca, kamu tahu aku setia. Maju, maju. Yang ketiga, parakaleo itu berarti penjelasan. Tuhan itu menjelaskan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepada kamu. Cukup. Tuhan itu memberi penjelasan, bukan mencabut apa yang menjadi derita dalam mata Paulus. Bapak Ibu, kalau kita anak-anak, maka kita akan terfokus kepada apa yang aku inginkan, aku terima. Tetapi pada saat kita bertumbuh, kita percaya bahwa pada saat yang kita minta, tak kita terima. Tapi Tuhan sediakan caranya, disitulah kita sedang dimatangkan. Paulus, tak kita ragukan kematangan imannya seperti apa. Tetapi hanya orang-orang yang dewasalah yang bisa diandalkan dan dipercaya Tuhan untuk perkara besar. Saya tutup dengan ini. Beberapa hari yang lalu saya kecewa dengan anak saya yang pertama. Usianya masih 12 tahun. Saya kecewa, mengapa dia melakukan sesuatu. Saya gak pernah sedalam itu rasa kecewa ke dia. Oh, jangan dikira jauh sekali ya. Tapi kaget sekali kenapa kok dia berbuat begitu. Singkat cerita saya tegur. Kenapa kamu begitu? Bukankah begini begitu, saya coba jelaskan. Dan dia mencoba untuk mengiyakan, tapi hati masih saya rasa ada penyangkalan, ada rasa tidak enak dan lain sebagainya. Itu siang hari. Malam hari saya datangi, saya tanya gimana hatimu, masih ngerasa gak enak Dedi? Ngerasa gak terima? Oh ya, oke.
Kita doa, kita selesaikan. Saya kira dengan mendekati dan bicara, mencoba untuk berelasi kembali, bisa langsung cair malam itu. Tapi hati orang kan ternyata terkadang butuh kesempatan untuk tenang dulu. Belum bisa, pagi hari bangun pagi-pagi jam 5-an. Setelah dia keluar dari kamar, saya sedikit ngobrol sama dia, gimana? Saya beritahu dia, Jordan, kamu tuh dulu anak kecil. Kalau anak kecil, apa yang dikasih tahu, kamu bisa terima atau nggak terima, ya namanya anak-anak. Tapi kamu tidak selamanya anak-anak. Sekarang kamu remaja. Dan pada saat kamu anak remaja, usia itu terus bertambah, kamu jadi dewasa. Yang Dedi mau pada waktu Dedi mengajar kamu, mengarahkan kamu, bicara dari hati ke kamu, menghargai perasaanmu dan perasaan Dedi utarakan. Itu Dedi sedang mempersiapkan kamu. Kalau kamu dari dulu anak-anak, sekarang remaja, jadilah remaja. Jadilah pria sejati, punya kualitas. Kalau berbuat salah, berani tanggung jawab. Karena kalau kamu remaja, terus suatu kali dewasa, tapi cara berpikir dan sikapmu masih remaja, Dedi gak akan bisa bicara ke kamu untuk diskusi dan tukar pikiran. Di saat itu hanya jadi orang tua yang bisa memerintahkan. Sedangkan hubungan yang Dedi mau sama kamu, dengan kamu jadi orang dewasa, kita jadi partner bersama-sama. Karena itu, kalau hari ini sebagai anak remaja, kamu sulit untuk menerima, Dedi dorong apa yang benar dari nasihat orang tua dan tak menjerumuskan, ditimbang. Kamu tahu bahwa nilai yang dibangun di keluarga kita satu, komunikasi. Tapi jika setelah dikomunikasikan jawabannya tidak, kita akan pikirkan bersama bagaimana solusinya. Itu loh nilai keluarga kita. Disitulah dia mulai mengerti bahwa sebagai remaja nilai keluarga ditanamkan dan itu dibutuhkan untuk hari-hari ke depan. Supaya melatih dari sisi dia, dari remaja, suatu kali menjadi orang dewasa, bisa jadi rekan papanya. Tahukah Anda, Tuhan tuh pengen setiap umat Tuhan di tempat ini jadi rekannya. Bukan jadi anak yang kecil terus-terusan. Karena Tuhan punya rencana yang besar. Dia rindu untuk Anda bisa kerjakan bagi kemuliaan namanya. Amin.